Ya pokoknya seperti itu, karena teman-teman banyak yang panik. Teman-teman banyak yang panik. Apa bayar tak? Bayar taman? Oh wes, ada yang bayar sih. Kita pause dulu sebentar teman-teman sih. Pause dulu sih, ono sing bayar wah. Ya teman-teman, sudah 2 hari ya belum upload video ya. Oke deh, kalau gitu kita coba untuk bikin video kali ini ya. Dan ini dia situasi rental kita di hari Minggu ini, tanggal 14 Juni 2025 ya. Justru di agak-agak sore malah agak rame teman-teman ya. Dan di pagi hari sampai siang hari ya 1, 2, 3, 4 begitu deh. Tidak frontal ruami banget gitu enggak ya. Ya tapi kita sabar-sabarin aja ya, mungkin rezekinya ramenya nanti sore. Beneran ternyata sore malah rame gitu ya. Oke, ini dia cuplikan rental kita siang setengah sore hari ini ya. Nah, ada yang baru datang terus langsung pesen kopi. Ini aku lagi masak air ya, tadinya mau bikin konten ternyata gembruduk ini. Yang datang main PS pada berdatangan sore hari ini ya, alhamdulillah ya. Oke, ini kita bikin kopi-kopi dulu karena si Fahri lagi di sekolahan, ada acara. Jadi Cakkus ini sendirian sama Nyonya saja. Jadi Nyonya sibuk nyuci baju, langsung aku tangani aja semuanya ini untuk bikin kopi, mie dan lain-lain ya untuk sore hari ini. Oke, vlog kita nanti juga akan ada menjawab pertanyaan teman-teman di komentar YouTube-nya Cakkus, dan sudah aku siapkan jawaban-jawabannya. Jadi ditunggu saja dan simak konten ini sampai selesai ya. Ya teman-teman, perjuangan bikin konten itu nggak mudah teman-teman ya. Perjuangan bikin konten ini nggak mudah teman-teman ya. Di saat kadung niat kepingin bikin konten malah rentalan tambah rame. Terus pesanan makin banyak. Jadi ini tadi ada yang pesen mie 3. Saya tak tinggal bikin konten dulu, bikin video ya. Habis ini kita lanjutkan untuk pesanan teman-teman ya. Oke, di awal kita sudah buka tadi dengan rental di mana tadi pagi hari Minggu ini tanggal 14 Juni 2025 ya. Kok agak-agak kurang rame pagi ya, kita tunggu aja. Datang 1, 2, 3, 1, 2, 3, kita sabar aja, tunggu aja sampai menjelang siang sore malah banyak yang datang ya. Jadi memang nggak mesti teman-teman ya. Kadang pagi itu udah rame, siang rame, kadang pagi agak sepi, siang agak sepi, sore malah tambah rame ya, nggak mesti ya. Pokoknya seperti itu, karena teman-teman banyak yang panik. Teman-teman banyak yang panik. Apa bayar tak? Bayar taman? Oh wes, ada yang bayar sih. Kita pause dulu sebentar teman-teman sih, pause dulu sih, ono sing bayar wah. Oke teman-teman, kita lanjutkan konten kita untuk merekam lagi ya. Karena tadi ada pelanggan yang pulang terus harus bayar ya, terus ada pesanan juga di belakang, jadi bikin kontennya tersendat-sendat ya sore hari ini. Nah seperti ini, justru sore hari malah rental lumayan agak rame dan semakin banyak yang datang ya. Ada yang buka TV lagi, terus pesanan datang lagi ya, seperti itu. Tapi tadi pagi kita agak tanda tanya nih, ini ada yang datang apa enggak, kok 1, 2 kok agak sepi ya. Udah sabar aja sampai siang gitu ya. Agak rame, sore malah tambah rame. Sementara teman-teman yang pada WA panik ya, Cak kok rentalku sepi, kok gimana ya, apakah saingan banyak kok malah tambah sepi. Ya aku bilang agak sabar aja. Biasanya kalau pas masa transisi atau bursa transfer seperti ini, setelah liga-liga di Eropa selesai, terus di sini juga pada habis ujian, terus mau masuk daftar sekolah, daftar kuliah, biasanya emang agak sepi ya. Jadi banyak faktor, jadi teman-teman jangan panik dulu ya. Ada sebuah pertanyaan mungkin yang ringan-ringan saja, coba aku jawab ini ya. Cak, aku tertarik soal pembahasan rental PS ini dari Mas siapa ini ya. Aduh, mataku tidak bisa melihat teman-teman ya. Dari Mas Mas Pau Animals ya. Cak, aku tertarik soal pembahasan rental PS. Bawa pulang, kenapa kok bisa cepet jebol PS-nya, kelebihan kekurangan sama solusi permasalahannya, SOP sewa bawa pulang, boleh tuh Cak dibahas buat konten ya. Jadi macam-macam ya metode teman-teman untuk sewa bawa pulang ini ya.
Ada yang pakai KTP aja, ada yang pakai KTP sama STNK asli, ada yang pakai SIM, ada surat bermaterai perjanjian kalau kerusakan nanti tanggung jawab bersama atau tanggung jawab penyewa dan lain sebagainya. Pokoknya metodenya bisa beda-beda setiap penyewa ya. Ada yang ngambil langsung ke pihak penyewa, ada yang bisa diantar atau ke rumah kamu dipasangkan, kamu tinggal pakai aja. Ada yang pakai ecer-eceran PS sama TV, sekarang paket playbox ya. Jadi banyak perubahan-perubahan tergantung metode yang punya ya. Terus kenapa cepet jebol? Ya itu yang namanya elektronik, jadi ya rezeki-rezekian atau apa pesan ya. Ya kalau pas cepet jebol mungkin karena nyewanya 24 jam, 1 hari 2 hari dikeber terus ya. Ya seperti itu jebol ya. Ya apa saja kalau PS-nya memang jebol ya. Seperti itu. Tapi ada. Jadi temanku di sini juga ada. Ini pertanyaan merujuk pada konten atau live streaming yang pernah Cak Kus lakuin ya. Kenapa jebol ya? Jadi aku tuh ada teman di sini yang berhenti kerja dari pabrik, kemudian pengen usaha rental PS bawa pulang. Ya lalu aku belikan lah ya. Jadi aku pesen ke temen Malang, pesen PS Super Slim 2 biji. Adanya itu waktu itu kosong ya. Jadi adanya itu. Terus dia mulai 1, 2, 3 bulan ternyata dari yang bermula sticknya cepet-cepet rusak. Terus aku nyervis terus mulai PS-nya mulai bermasalah terus seperti itu ya. Ya mungkin ya apa saja PS-nya cepat rusak ketika saya bawa pulang ya. Pokoknya resikonya itu deh. Nggak cuma PS, TV juga resiko kalau bawa pulang ya kerusakan seperti itu ya. Mungkin yang main pengoperasiannya nggak begitu paham ya, harus kita ajari dulu ya. Solusinya memang harus kita ajari ya. Kalau PS Slim CFW itu seperti ini, kalau hand itu seperti ini pengoperasiannya. Biar tidak dimatikan, dicabut listriknya, diocelek-ocelek. Malah cepet jebol PS-nya ya, malah nggak karu-karuan ya. Ya seperti itu. Jadi biar lebih hati-hati. Kalau mati begini, mati begini. Atau kalau ada apa-apa, kamu silakan video call. Silakan Mas video call, nanti kita ajarin supaya PS ini tidak ngawur-ngawur gitu ya. Tidak main lepas, main dimatikan, wes gak karu-karuan, akhirnya jebol. Begitu ya kelebihan dan kekurangannya. Ya kelebihannya ya kita usaha kita jalan, dapat duit seperti itu ya senang. Tapi kekurangannya adalah kalau peralatan kita cepat jebol. Kurang lebih seperti itu ya. Itu mungkin kelebihan dan kekurangannya ya. Ya agak membingungkan ini kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kita tidak ngeluarin listrik. Jadi tinggal kita modal TV PS saja terus disewa listrik di tempatnya dia tuh. Kita sudah dapat duit ya. Ya kekurangannya adalah kita mungkin pengawasan atau pengontrolan kurang karena minimnya mereka mengerti cara pengoperasiannya. Akhirnya kadang mungkin diawur-awur yang menyebabkan PS jadi bermasalah, akhirnya rusak ya. Kurang lebih itu sewa bawa pulang seperti itu ya. Ya mungkin itu ya Mas Pau Animals ya. Teman-teman, satu lagi kalau sewa bawa pulang itu yang pertama itu yang menyewakan itu harus modal, salah satunya nekat atau punya, kalau bahasa Jawa itu natak ya. Natak itu berani. Cak Kus saja nggak begitu berani, trauma dengan sewa bawa pulang ya, karena dulu sempat dibawa lari. Jadi sewa bawa pulang sudah syarat KTP macam-macam, ternyata PS masih dibawa lari aja. Nah dari situ trauma, akhirnya nggak nyewain lagi. Jadi resiko sewa bawa pulang itu begitu. Kalau bisa yang nyewa itu di sekitar kamu bikin ketentuan aja, di sekitar wilayah kamu saja, tidak di luar kecamatan. Terus pastikan alamatnya benar ya. Terus kalau kos-kosan atau di luar kota, alamatnya pastikan kamu tahu tempatnya, difoto orangnya, identitasnya jelas. Karena beberapa kasus itu dibawa lari, nanti kos-kosannya nggak ada, fiktif, jadi PS pun dibawa lari. Jadi harus benar-benar selektif untuk menyewa bawa pulang ya. Itu kalau kita ada ketakutan harus selektif. Ada teman-teman yang natak itu berani, modal KTP aja sewa bawa pulang. Ada yang begitu, ada yang natak begitu berani, ada ya. Itu resikonya itu silakan dipikir sendiri, tergantung keberanian kamu. Oh aku mau nyewain bawa pulang atau enggak ya.
resikonya di situ ya, peralatan kita rusak, TV kita kadang-kadang pecah kalau sewa bawa pulang ya, resikonya di situ. Setik juga kadang-kadang cepat jebol, semuanya ya. Aku rasa itu pembahasannya sudah banyak di grup-grup dan lain sebagainya ya. Tentu metode untuk sewa bawa pulang ini macam-macam ya. Oke, ini kita bahas lagi soal sewa bawa pulang untuk paw animals ya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan lain. Sebelum Cak Kus harus segera ke rentalan lagi, balik lagi, fokus untuk ke rental lagi teman-teman ya. Ini ada pertanyaan dari Mas siapa ini? Mas Samsul Muarif ya, Cak tutorial sekalian buat video tutorial lah, cara kasih stempet ke analog PS3. OP-nya sekalian biar tahu takarannya seberapa. Ini sudah ada Mas di kontennya Cak Kus ya. Di konten yang judulnya solusi atau cara supaya stick PS3 kita tidak bunyi krek-krek ya. Nah, itu di beberapa live streaming sering aku jelaskan dan sering aku praktekkan ya. Ketika live streaming langsung praktek asli bagaimana memasukkan stempet atau bearing grease ke analog-analog supaya nggak seret dan nggak bunyi krek-krek, terutama baru beli PS3. Langsung beli stick PS3, langsung bongkar aja, langsung kasih stempet, terutama yang OP ya. Kalau enggak, kamu telat ngasih stempetnya, nanti dalam jangka 2 minggu, 1 bulan analogmu akan bunyi krek-krek. Jadi secepatnya stick meskipun kamu baru beli, kalau bisa langsung bongkar aja, langsung kamu kasih stempet di analog-analognya di kanan dan kiri. Caranya sudah ada di video Cak Kus yang bagaimana cara atau mencegah supaya analog tidak bunyi krek-krek ya. Ada di konten juga sudah ada ya, Mas Samsul Muarif ya. Terus Mas, apa pernah Muhammad Arizal ya? Oke, Muhammad Rizal. Mas, apa pernah dirental gelas pecah dan TV jatuh? Kalau gelas pecah dulu agak sering, terutama gelas yang polos ya. Begitu roboh saja, cuma roboh sadar pecah. Aneh tapi nyata ya, gelas yang polos. Tapi kemudian aku beli pakai gelas yang kayak jendela-jendela gitu, yang agak cembung. Ya, ternyata kalau jatuh cuman kelontang-kelontang gitu, tapi nggak pecah. Ya itu triknya pakai gelas saja. Terus taruh di dekat TV atau depan TV. Jangan ditaruh dekat kaki pemain, karena begitu gol kakinya ikut mancal dan menendang gelas, alhasil pecah gelas. Itu sering kejadian, sering banget. Jadi dia main-main seru, habis itu gol langsung kakinya ikut mancal ke depan, ketendanglah gelas itu dan pecah. Sering-sering seperti itu. Ekspresi yang lumayan berlebihan dari para pelanggan. Jadi jauhkan. Sering-sering kita ingetin, Rek, gelasnya ditaruh agak depan aja, jangan deket kaki. Terus juga deket tangan juga sama ya. Ya, deket tangan juga kejadiannya seperti itu. Waduh, ini balik-balik hilang pertanyaan ini. Deket tangan juga karena seperti itu. Ya pernah kita putar di CCTV-nya Cak Kus, ketika main asik, main setiknya itu tangannya malah deket dengan gelas, malah roboh. Nah, habis itu anaknya kasih tahu, ini loh video tanganmu nyamplak gelas. Ketawa-ketawa anaknya. Jadi kita slow motion. Begitu. Jadi agak jauh aja, deket ke depan biar tidak kepancal ya. Untuk gelasnya sering dulu. Kalau sekarang sudah agak jarang kejadian karena kita sudah ada pengalaman. Jadi kita keliling, Mas gelasnya di situ, Mas jangan di belakang. Kalau di belakang 99 sampai 100%, kalau ada di belakang sudah pasti pecah, sudah pasti tumpah. Kalau di belakang yang mainnya atau di pinggir, lebih baik di depan. Selalu kita kontrol sekarang. Begitu Mas Muhammad Rizal ya. Dan yang terakhir, pakai TV berapa, inbang dan merek apa? Untuk TV aku pakai Akari karena kita dari dulu awal-awal pakai Akari Mas untuk TV di rental Cak Kus ya. Jadi hampir beres semuanya Akari, kecuali satu yang Changhong yang 40 in untuk PS4, itu saja. Itu pun setelah aku melihat bahwa Akari ini kurang bisa diandalkan lagi ya. Terus termasuk agak mudah, mulai tidak setahan dulu ya. Kualitasnya tidak setahan dulu, terus dari skala juga nggak bisa full ya. Nah seperti itu, makanya kita berubah untuk mencoba TV lain dan mencoba TV Changhong ya. Jadi TV Akari Cak Kus ini masa peninggalan dulu sampai beberapa tahun terakhir. Jadi TV yang agak lama-lama, dari analog sampai digital, umurnya udah lama-lama Mas. Rusaknya apa? Rusaknya sementara ini ada beberapa yang rusak itu di lampu backlight ya, lampu BL. Yang lain agak jarang. Awet memang, tahan banting untuk Akari. Untuk sekarang memang aku tidak begitu bisa merekomendasikan seperti dulu pakai Akari dulu, tapi sekarang sudah enggak.
sudah nggak begitu ya. Ya bisa coba TV yang lain, bisa Changhong, bisa pakai TV yang lain lah ya, Koka dan lain sebagainya yang juga bagus ya untuk dipakai di PS3. Cocoknya memang untuk PS3 32 in. Kalau yang 40 atau 43 ya mungkin sedikit tidak sebagus ya, kecuali TV-nya yang mereknya bagus. Seperti itu. Cocoknya di PS4 kalau 40 atau 43 ini. Ya wes, sementara itu aja teman-teman konten kita, karena sudah hampir 2 hari kita nggak bikin video. Sekarang kita bikin video konten geradakan aja sambil ngerental ya, begitu, untuk segera tak upload supaya tidak terlalu panjang kita nggak upload video ya. Ya paling nggak seminggu, kalau bisa hampir tiap hari kita upload di video, kalau bisa tiap hari, kalau nggak bisa 2 hari sekali. Ini udah hampir 3 hari, wah agak telat berarti ya. Oke, kalau bisa sesering-sering mungkin kita upload bikin video apapun yang berhubungan dengan rental PS ya, nggak harus tutorial sudah habis. Bikin tutorial itu sudah lumayan habis ya, tutorial, kecuali tutorial yang Hand 9.0 tanpa flash disk ya, itu banyak, semuanya bikin tutorial ya. Ya kalau tutorial yang lain udah banyak, udah di copy, ditiru, semuanya pada bikin YouTube, terlalu banyak tutorial. Akhirnya ya sudah, kita coba bikin konten ya, daily vlog atau kehidupan sehari-hari ngerental PS seperti ini ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi tontonan buat teman-teman, meskipun tontonannya nggak ribu-ribuan nggak apa-apa ya, yang penting kita upload untuk YouTube. Memang tidak seperti dulu semuanya nonton YouTube. Kalau sekarang terbagi medsos, ribut FB Pro, ribut TikTok, Instagram dan lain sebagainya, banyak pilihan, jadi nggak fokus ke YouTube. Makanya youtuber itu banyak yang berpindah ke TikTokers sekarang, sudah agak putus asa. Padahal jutaan juga ya view-nya, subscribernya untuk YouTube, tapi pindah ke TikTok seperti itu ya, nggak tahu kenapa seperti itu. Kalau aku sementara masih coba bertahan di YouTube dulu, karena YouTube ini juga masih berapa ribu toh, hampir 9.000, hampir 8.000 subscriber ya, dan nggak gampang untuk dapat subscriber itu. Tidak gampang, tidak segampang seperti dulu. Kalau nge-YouTube dari 5 tahun yang lalu itu gampang, ketika ngomong silakan subscribe, orang semuanya subscribe. Kalau nggak subscribe takut videonya nggak lanjut. Itu zaman dulu. Kalau sekarang ya enggak, untuk dapat subscribe itu susah. Wis pokoknya berapapun yang nonton, berapapun yang subscribe, pokoknya wis upload aja video. Niatnya adalah untuk berbagi, niatnya untuk bikin konten keseharian rental PS ya, di seperti ini ya. Ya, tidak tempat yang mewah, tapi mudah-mudahan bisa memberikan sajian atau tontonan hiburan. Siapa tahu kita senasib, siapa tahu bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua yang ada di rumah. Yaudah, gitu aja konten kita sore hari ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista. Tak lanjut ngerental dulu temennya. Makasih.